Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandi Utama dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai toleransi umat beragama di Puja Mandala. Berikut anggota kelompok kami. Puja Mandala adalah sebuah areal yang menjadi tempat bangunan suci dan menjadi tempat peribadatan dari 5 agama yang berbeda di Indonesia. Nah, kompleks tempat peribadatan ini itu dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan oleh Menteri Keagamaan pada saat itu, yaitu Bapak Tarmizi Tahir. Nah, tempat peribadatan ini itu berada di tanah hasil hibah dari PT Bali Tourist Development Corporation atau BTDC yang memiliki luas tanah sekitar 2 hektar. Nah, jadi pembangunan Puja Mandala ini menghabiskan waktu yang cukup lama, sekitar 11 tahun, dan pembangunan ini dilakukan secara bertahap atau berurutan, dimulai dari pembangunan Masjid Ibnu Batullah, lalu dilanjut lagi dengan jemaat Bukit Doa, lalu setelah itu ada pembangunan Gereja Bunda Maria yang rampung pada tahun 1997, dan setelah itu dilanjutkan lagi oleh pembangunan Wihara Buddha Guna yang pada saat itu selesai pada tahun 2003, dan terakhir adalah pembangunan untuk Pura Jagannatha pada tahun 2005. Puja Mandala terletak di daerah Nusa Dua Bali, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki jarak sekitar 12 km dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Selain itu, lokasi ini berdekatan dengan patung Garuda Wisnu Kencana dan Sat Kayangan Jagad Uluwatu. Ada berbagai tempat peribadatan di kompleks Puja Mandala. Yang pertama ada Masjid Agung Ibnu Battuta. Masjid ini terletak di bagian paling kiri di kompleks Puja Mandala dan terdapat 3 lantai di dalamnya. Nama masjid ini berasal dari nama pengembara Maroko. Yang kedua ada Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Gedung gereja ini terletak di sebelah Masjid Agung Ibnu Battuta. Gedung gereja ini sebenarnya dibangun pada tahun 1995 sebelum direnovasi serta diresmikan menjadi paroki pada tanggal 16 Oktober 2011. Yang ketiga ada Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit Doa. Gereja ini terletak di dekat bangunan paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Gereja ini dibangun pada tahun 1994 yang kemudian diresmikan pada tahun 1997. Yang keempat ada Pura Jagatnata. Letak Pura Jagatnata yaitu berada di bagian kanan komplek. Pura ini dibangun paling akhir daripada keempat tempat peribadatan lainnya. Pura ini dibangun menghadap ke Gunung Agung, Bali. Yang terakhir ada Wihara Buddha Guna. Bangunan ini memiliki 8 lingkaran di sekeliling Buddha yang melambangkan bahwa jika manusia ingin terlepas dari penderitaan, maka harus melalui jalan utama berunsur 8 serada. Wihara ini selesai dibangun pada tahun 2003. Adanya Puja Mandala merupakan salah satu ide dari Bapak Menteri Pariwisata pada saat itu, yaitu Bapak Jopafe. Beliau lahir di Yogyakarta pada 5 Desember tahun 1934. Beliau juga merupakan Direktur Jenderal Pariwisata tahun 1982, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia, Kabinet Pembangunan 6 pada masa pemerintahan Soeharto. Beliau menginginkan kawasan pariwisata Nusa Dua hendaknya terdapat satu pusat tempat ibadah untuk 5 agama yang diakui Indonesia pada saat itu. Beliau wafat di Singapura pada 5 Februari tahun 1982 pada umur 79 tahun. Berawal karena kurangnya tempat peribadahan bagi warga muslim di Bali, tepatnya di kawasan Nusa Dua, Bali, dan juga terjadinya pertikaian antar golongan mayoritas dan minoritas yang hidup berdampingan di dalam masyarakat. Terus konfliknya itu menyangkut tingkah laku, keyakinan, dan praktik-praktik kelompok minoritas.
yang dicap berbeda dipandang menebar suatu ancaman terhadap tatanan tradisional. Akhirnya, di Indonesia terjadi banyak konflik antar agama. Nah, lagi konflik itu, di tengah-tengahnya justru ada puja mandala yang menjadi pembuktian akan konflik tersebut. Terdapat 5 agama yang hidup bertoleransi damai dan tidak pernah menimbulkan konflik secara signifikan. Bahkan tempat peribadahannya pun berjajar bersebelahan. Dan juga selain itu bisa juga untuk kebutuhan wisatawan yang menginap di kawasan pariwisata Nusa Bali. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, teman-teman mungkin penasaran gimana sih caranya masyarakat di sana bisa menjaga keharmonisan antar umat beragamanya dengan sangat baik. Apalagi ditambah dengan adanya 5 tempat ibadah di satu tempat sekaligus. Nah, untuk menjaga keharmonisan umat beragama di sana diadakan kebudayaan silaturahmi. Nah, kebudayaan silaturahmi ini penerapannya lebih ditonjolkan pada usaha-usaha saling menghargai antar umat beragama, usaha-usaha membantu umat beragama lainnya, dan juga usaha-usaha saling menjaga komunikasi antar umat agama lainnya. Nah, bila suatu umat membutuhkan bantuan, maka umat yang lainnya akan membantu umat tersebut. Nah, bantuan yang diberikan biasanya berupa bantuan sarana yang dapat berupa halaman untuk beribadah ataupun halaman untuk parkir, dan yang kedua bisa juga bantuan secara prasarana, yaitu dengan bantuan sumber daya manusia yang berfungsi atau bertujuan untuk melancarkan kegiatan keagamaan. Nah, selain itu ada juga beberapa kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku masyarakat puja mandala yang bisa kita tiru untuk menjaga keharmonisan umat beragama di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama, ketika umat yang satu mengadakan suatu peribadatan, maka umat yang lain harus turut membantu dalam menjaga kelancaran lalu lintas. Yang kedua, umat yang satu selalu siap membantu bila dibutuhkan dan dikomunikasikan sebelumnya kepada pengurus tempat ibadah yang bersangkutan. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat ibadah. Yang keempat, saling membantu saat berlangsungnya upacara keagamaan dalam pra-upacara maupun pasca upacara. Nah, selain itu, ada beberapa dokumentasi dari kelompok kami terkait bagaimana masyarakat puja mandala menjaga keharmonisan di sana. Puja mandala sebagai pelopor toleransi antar umat beragama menjadi topik pembahasan kami kali ini. Toleransi ini memiliki makna yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, salah satunya sebagai toleransi dalam hal umat beragama. Salah satu simbol dari toleransi beragama yaitu puja mandala, salah satu tempat ibadah yang ada di Bali, di mana tempat tersebut terdapat 5 bangunan tempat beribadah yang berbeda dalam satu lokasi yang memiliki fungsi dan makna yang berbeda pada setiap bangunannya. Selain memberikan makna untuk saling bertoleransi, puja mandala ini juga mencerminkan simbol negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan puja mandala Bali ini mengingatkan kita untuk selalu hidup berdampingan, hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Karena di mata Tuhan tidak ada orang yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang membuat mereka berbeda adalah perilakunya, budi dan amal
terjadi beberapa di daerah Indonesia. Semoga Puja Mandala terus dapat menjadi inspirasi toleransi dari Bali sebagai salah satu bentuk penghayatan dan pengenalan spirit kebinekaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa dalam cobaan isu dan fenomena